Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bimbel Santai. Belajar cara santai, hasil tetap pandai. Nah, pada video kali ini aku akan sedikit sharing ke teman-teman terkait pengalaman dalam persiapan untuk menghadapi tes seleksi tahap 2, yaitu seleksi kompetensi dasar atau tes CAT. Nah, untuk tes CAT sendiri kita sebenarnya benar-benar harus memiliki persiapan yang matang sebelum melaksanakan tes tersebut. Nah, kenapa? Karena tes tersebut ada passing grade, ada nilai-nilai yang harus kita capai saat mengikuti tes atau seleksinya. Nah, nilai-nilai itu tidak bisa dicapai secara instan, tapi harus dilakukan persiapan yang matang. Nah, biasanya teman-teman akan bingung, awalnya bingung sendiri di antara 2 pilihan, 3 pilihan deh. Yang pertama, mau belajar mandiri saja deh, melalui YouTube, buku, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, misalkan mau ikut lembaga bimbingan atau tempat kursus. Nah, yang ketiga, pede aja, nanti aja belajarnya pas mendekati hari H. Nah, kalau saran saya, jangan pilih yang ketiga ya. Nanti belajar pas mau hari H, atau belajarnya pas besoknya mau tes, baru belajar, atau sistem kebut semalam. Nah, itu sebenarnya sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau kita belajar pas malamnya atau malam mau tes, besoknya kita pasti sudah lelah. Terus yang masuk juga, yang terserap itu tidak seberapa atau tidak maksimal. Nah, meskipun sebenarnya kita bilang, saya bisa kok, saya pintar, saya mampu. Tapi kalau fisik kita diporsir malam itu untuk belajar pada saat hari tes, tentu saja besoknya tidak akan maksimal. Apalagi sekarang lagi masa pandemi. Jadi benar-benar harus menjaga kesehatan, karena pada saat tes pun kita harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu kan kita harus pakai masker, atau malah kita harus pakai face shield. Jadi otomatis saat mengerjakan itu kita mungkin agak sedikit kalau saya pribadi agak terganggu ya, karena belum lagi masker, kita mungkin agak kesulitan mengatur nafas. Kemudian ditambah lagi face shield yang mungkin akan menghalangi fokus pandangan kita. Berbeda dengan zaman saya, tidak ada apa-apa, tidak ada masker, tidak ada face shield, jadi kita benar-benar bisa fokus. Pada saat itu pun masih banyak sekali gangguan-gangguan, kita kurang konsen lah, kursinya kurang nyaman lah, komputernya kita mouse-nya kurang familiar sehingga kita kaku dan lain sebagainya. Nah, jadi benar-benar kita harus ada persiapan yang matang. Nah, jadi kalau misalkan yang pilihan pertama, kita mau belajar mandiri. Nah, yang mau belajar mandiri sebenarnya buat orang yang punya waktu luang atau mau meluangkan waktunya untuk belajar. Kalau kita mau belajar mandiri, sangat bisa sekali. Kalau misalkan kita nggak punya uang nih beli buku. Nah, sekarang kan sudah banyak sekali teman-teman yang share materi-materi, yang saya rasa materinya sudah sangat lengkap dan sangat banyak. Tinggal kita sendiri yang bingung membagi waktu untuk mempelajari materi-materi ini. Nah, tips yang kedua, kita mengikuti kursus. Nah, aku sarankan kalau misalkan
teman-teman adalah seorang pekerja atau sedang bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup untuk mengikuti kursus, tetapi karena kita bekerja sehingga waktu kita untuk belajar itu agak terbatas, maka saya sarankan untuk mengikuti kursus saja. Kenapa? Karena pengalaman saya dulu waktu CPNS 2018, saya pun masih dalam keadaan bekerja pada instansi swasta. Nah, posisi saya juga sedang memiliki bayi. Jadi, kalau untuk belajar mandiri, saya agak kesulitan membagi waktu. Nah, makanya saya memilih untuk memilih kursus di lembaga privat khusus persiapan CPNS saat itu. Nah, meskipun mengeluarkan biaya yang lebih, tapi setidaknya membantu kita untuk mengatur waktu. Dan kita benar-benar fokus belajar saat itu, karena kan ada tenaga pengajar, kita materinya tidak amburadul, jadi berurutan. Hari ini kita belajar apa, pertemuan berikutnya apa, selanjutnya apa, sampai ada simulasi atau tryout sebelum dan sesudah yang bisa membandingkan hasil kita apakah sudah lolos passing grade atau tidak. Nah, kemudian kalau sekarang kan sudah lebih canggih lagi, karena kita nggak harus ke tempat kursusnya, karena sudah kursus online sekarang itu sudah ada yang bahkan rata-rata sudah daring ya, atau misalkan pakai Zoom, pakai WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat banyak sekali bertebaran tempat-tempat kursus privat online yang menyediakan tentang persiapan CPNS. Jadi tinggal kita sendiri memilih. Kalau kita nggak mau keluar biaya, maka kita harus mengorbankan waktu yang lebih untuk belajar dan membagi sendiri materi mana yang kita pelajari hari pertama, kedua, dan ketiga. Karena kita tuh nggak bisa belajar misalkan cuma seminggu langsung plek kuasai dari ketiganya, TWK, TIU, dan TKP. Karena benar-benar butuh, yang pertama kita butuh tahu dulu atau kisi-kisinya dulu, kita mau belajar apa. Setelah tahu kisi-kisinya, yang kedua kita cari materi-materinya, udah dapat. Yang ketiga baru kita bagi waktu, misalkan belajar apa dulu, TWK dulu, berikutnya TIU dulu, kemudian TKP. Selanjutnya kita adakan tryout, kita bandingkan nilai-nilai kita, apakah lolos passing grade atau tidak, atau belum. Kalau belum, kita cari lagi di mana kelemahan-kelemahan kita. Nah, yang jadi kendala kalau misalkan dilakukan sendiri, kita biasanya agak kurang disiplin karena tidak ada yang mengatur kan, kita yang mengatur diri kita sendiri. Jadi kedisiplinan mungkin agak kurang sehingga belajar kita kurang maksimal. Beda kalau misalkan kita ikut kursus atau bimbingan, kita pasti berpikir kita sudah bayar, makanya kita harus fokus, materi yang disampaikan pun jelas karena ada pengajar dari orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, sehingga kalau kita mau menanyakan sesuatu pun kita bisa langsung menanyakan ke ahlinya, serta berbagi trik-trik dari mereka bagaimana menjawab soal yang cepat dan tepat seperti itu. Karena soal-soal pun misalkan TIU kan hitungan, banyak tips yang diajarkan itu sebenarnya bukan menghitung atau mencari hasil akhirnya, tapi ada trik-trik bagaimana menghitung cepat, bagaimana teknik mengeliminasi jawaban yang salah, sehingga fokus kita itu langsung bisa tahu, oh jawaban yang benar kira-kira tinggal 2 pilihan, misalkan tinggal A dan C, sehingga itu tidak terlalu memakan waktu dalam
melakukan atau mengerjakan tes SKD. Nah, selanjutnya di bimbingan atau lembaga bimbingan atau kursus biasanya juga diajarkan kita mau mengerjakan soal atau manajemen waktu pengerjaan soal. Kita mau mengerjakan soal yang mana dulu? Apakah TKP dulu, KTWK dulu, atau TIU dulu? Itu tergantung dari kita sendiri. Kita harus menganalisa bagaimana diri kita atau kemampuan kita terhadap dari ketiga tipe soal ini. Nah, jadi bagi yang masih bingung antara mau belajar sendiri atau mau ikut kursus, jadi tadi aku udah utarakan kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau mau belajar sendiri ya harus disiplin sama diri, kemudian tentu saja waktu yang dibutuhkan lebih banyak karena kita kan belajar sendiri. Jadi untuk cari penjelasannya itu ya tetap sih sebenarnya butuh usaha yang lebih, karena kita harus cari materinya di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Terus memahaminya juga kita harus cari lagi penjelasannya di YouTube dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan kursus sudah ada langsung tentor atau guru yang mengajarkan langsung tentang materi-materi yang akan diujikan pada seleksi kompetensi dasar. Nah, jadi kalau misalkan waktunya kurang bagi yang bekerja dan memiliki penghasilan, ya aku sarankan untuk ikut kursus, karena sekarang kursus pun ada yang nggak terlalu mahal juga, ada juga yang mahal, ya tergantung dari kitanya sendiri sebenarnya mau pilih lembaga kursus yang mana. Kita bisa survei, karena sekarang kan sudah tidak ada alasan kalau jauh nih tempatnya di Jakarta, tempatnya di Bandung, di mana, karena kan sekarang yang penting kita masih ada jaringan atau jaringan internet di lokasi kita, maka kita bisa mengakses atau mengikuti kursus itu. Nah, selanjutnya kalau mau belajar sendiri, aku pengalaman tahun 2018 itu, selain ikut kursus, sebenarnya aku awalnya juga beli buku ya. Jadi awalnya itu aku belajar sendiri, aku mau coba dulu belajar sendiri. Jadi ini bukunya masih ada ini, jadi buku setebal ini ya teman-teman. Ini dulu ada gratis CD-nya juga. Jadi untuk kita simulasi soal-soalnya diinstal di laptop. Nah, dari setebal ini materinya sebenarnya lengkap dengan penjelasannya. Nah, tapi setelah aku coba simulasi, kemudian aku coba belajar sendiri, aku merasa agak kesulitan dan butuh orang yang bisa menjelaskan apa yang tertulis di sini. Jadi itu alasan aku juga untuk mengambil langkah aku ikut kursus persiapan CPNS. Nah, kalau ada orang yang bilang enggak usah kursus gini, ya itu sebenarnya tergantung kembali ke kita. Jadi tips selanjutnya, kenali kemampuan kita. Kalau memang kita mampu belajar hanya dengan melihat YouTube, itu bagus diterapkan untuk diri kita. Nah, jadi kita kenali bagaimana daya tangkap kita dan metode belajar kita. Nah, jadi kalau aku metodenya itu, aku nggak bisa belajar dengan hanya melihat dan mendengar, tapi aku harus benar-benar ada buku, aku persiapkan alat tulis. Jadi setelah ada orang yang menjelaskan, apakah itu lihat di YouTube atau ada tentor pada saat kursus, maka aku harus mencatat dan mengerjakan ulang, baru aku bisa paham materinya. Nah, kemudian aku dulu tipenya agak susah di hafalan. Nah, aku lebih ngerti di hitungan. Jadi
aku lebih belajar ke hafalan, kalau hitungan lebih perbanyak ke latihan. Karena aku agak lebih cepat ngerti yang TIU dibanding TWK dulu yang harus menghafal. Nah, tapi kalau di TWK, di tempat kursus, kita juga diajarkan trik-trik bagaimana kita menghafal atau mengingat tanggal-tanggal penting dari kejadian-kejadian penting terkait TWK. Itu semuanya ada trik-triknya. Jadi kita benar-benar diajarkan bagaimana menjawab soal dengan cepat dan tepat karena ada triknya. Nah, itu yang terkadang kalau kita belajar mandiri susah untuk kita dapatkan trik-trik seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kalian kenali dulu metode belajar kalian yang cocok buat diri kalian itu seperti apa. Nah, selanjutnya tentukan kalau kalian memang mau belajar secara mandiri, harus disiplin sama diri sendiri, karena materi-materi sudah bisa diakses dari manapun, sudah banyak teman-teman yang share. Bahkan saya sendiri sampai sekarang masih mendapatkan salinan-salinan untuk materi-materi belajar CPNS. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang ada rezeki berlebih dan mau lebih terstruktur belajarnya, ya lebih bagus ikut persiapan atau bimbingan belajar persiapan tes CPNS. Sebenarnya metodenya sama sih dengan tapi sekarang udah nggak ada ya kayak ujian nasional. Nah, kalau zaman aku kan ujian nasional itu dari SD, SMP, SMA. Kita kan mau ujian ceritanya. Nah, sebelum ujian itu beberapa bulan sebelumnya guru-guru pasti sudah menjadwalkan ada tambahan belajar atau beda-beda soal. Biasanya di jam pulang sekolah kita nggak langsung pulang, tapi kita ada kelas tambahan untuk bedah soal. Soal apa yang keluar tahun sebelumnya dari ujian nasional yang akan kita hadapi. Nah, sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi untuk bisa lolos tes SKD, kita harus belajar soal-soal yang keluar sebelumnya itu kayak gimana, supaya pas tes nanti itu kita bisa terbiasa dan bisa mengerjakannya lebih mudah. Karena kalau misalkan kayak soal TIU, kan yang berubah cuma angka-angkanya. Metode pengerjaan kan dia ilmu pasti, jadi misalkan teori peluang pasti konsepnya sama, cuma mungkin nilainya yang berbeda. Nah, kalau TWK juga kan sejarah dan lain-lain itu semua konsepnya sama, tidak akan berubah. Tanggal-tanggal, peristiwa-peristiwa penting di masa lalu itu kan nggak berubah. Yang berubah biasanya adalah TKP, karena menyesuaikan dengan keadaan ASN terkini. Jadi masalah-masalahnya mungkin lebih ter-up to date ke masalah-masalah yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, jadi itu teman-teman sedikit tips dan pengalaman dari aku. Kalau kalian masih bingung mau belajar sendiri, mau belajar lewat bimbingan persiapan CPNS atau kursus, dan yang ketiga mau belajar pada saat mau tes besoknya atau sistem SKS, sistem kampus malam. Jadi tinggal kalian memilih sesuaikan dengan waktu, biaya, dan kemampuan kalian. Nah, jadi itu tadi teman-teman sedikit tips dan pengalaman dari aku buat yang masih bingung mau belajar mandiri ataukah mengikuti kursus persiapan tes SKD untuk seleksi CPNS tahun 2021. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu dan bisa lolos CPNS tahun 2021. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.